Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kita, saya masih ingin mengajak bersama-sama saudara untuk mengungkap misteri di balik pintu tirai atau ruangan mahal suci itu melalui pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan. Pada season yang kelima ini, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk memahami dalam terhadap yang menjadi dasar dari pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan yang ketiga, yaitu adanya kehendak Allah yang mengharuskan kita untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga yang adalah sempurna. Untuk itu, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang kelima, pada ayat yang terakhir saja, yaitu pada ayat yang ke-48, yang berbunyi demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi, kesempurnaan kita itu adalah kehendak dari Allah, sehingga Dia mengharuskan kita untuk menjadi sempurna. Dan memang sejak atau sebelum dunia itu dijadikan olehnya, ketetapan Allah mengenai kehidupan kita supaya dapat berada di hadapan Allah itu dengan keadaan yang suci dan tidak bercacat celah, itu sudah ditetapkannya. Jadi ketetapan Allah mengenai keharusan bagi kehidupan kita untuk dalam keadaan yang suci dan tidak bercacat dan celah itu memang sudah ditetapkan sebelum dunia ini dijadikan atau sebelum kita dilahirkan, ya. Untuk itu coba ya, saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk membaca di dalam suratan Efesus pasal yang pertama, ya. Sebab di dalam Dia atau di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi sudah menjadi ketetapan dari Allah untuk menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu memang sudah sejak lama, bahkan sebelum dunia dijadikan, mungkin juga sebelum kita dilahirkan, Allah sudah berketetapan untuk menjadikan kita berada di hadapannya itu dalam keadaan yang kudus dan tidak bercacat celah. Oleh karena itu sekali lagi, yang menjadi landasan dari pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan yang ketiga adalah
kehendak Allah yang menghendaki, bahkan mengharuskan agar supaya kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga. Dan karena ini memang menjadi kehendaknya Allah, bahwa kesempurnaan kita, menjadikan kehidupan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya itu, maka Allah adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang sangat konsekuen dan konsisten di dalam melakukan apa yang diinginkannya, apa yang dikehendakinya, sampai Dia memanggil kita secara khusus supaya kita benar-benar menjadi kehidupan yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu sebabnya Dia sungguh-sungguh serius, Dia sungguh-sungguh bertanggung jawab, sehingga seluruh kebutuhan, seluruh anggaran, budget untuk menjadikan kita menjadi sempurna supaya sama seperti Dia itu, Allah sudah sediakan. Untuk itu kita akan baca bersama-sama Efesus 1 ayat yang ketiga itu, yang mengatakan demikian: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi inilah merupakan anggaran, budget, kebutuhan, agar supaya ketetapannya yang telah memilih kita secara khusus untuk menjadi kehidupan yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya ini, Allah telah menyediakan, dan melalui Yesus Kristus segala berkat yang ada di surga itu semua disediakan, itu semua diberkatkan kepada kita, agar supaya apa yang dikehendaki, bahkan Dia mengharuskan kepada kita supaya kehidupan kita menjadi sempurna, supaya sama seperti Dia. Bukan hanya supaya kita berada di hadapannya Dia dalam keadaan kudus dan tidak bercacat dan celah, tetapi Dia mau kita hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Itu sebabnya Dia sangat menghendaki, bahkan mengharuskan agar kehidupan kita sempurna, supaya kita sama seperti Dia. Jadi sekali lagi, keharusan kita untuk menjadi sempurna itu adalah kehendak dari Bapa. Dan sebenarnya banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa melalui Kristus Yesus, Allah telah menetapkan kepada kita supaya kehidupan kita ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Segala berkat rohani itu sudah disediakan, sudah diberkatkan kepada kita, sudah dikaruniakan kepada kita. Itu sebabnya
Coba sedikit saya ingin ajak saudara dan saya membaca di dalam surat Ibrani, pasal yang pertama, kita baca langsung ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya yang telah Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi memang ketetapan Allah untuk mengaruniakan segala berkat rohani yang ada di surga itu sudah sangat bulat, yaitu dikaruniakan, diberikan kepada kita melalui anaknya. Karena itu kepada anaknya ia telah menetapkan untuk berhak memiliki segala sesuatu. Bisa dikatakan apa saja, terutama perkara-perkara yang rohani. Segala sesuatu yang rohani itu akan dikaruniakan kepada kita melalui anaknya. Karena memang kepada anaknya lah Allah memberikan ketetapan agar anaknya itu berhak untuk memiliki, menerima segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, untuk menjadikan kita sempurna, berdiri di hadapan Dia dalam keadaan kudus dan tidak bercacat celah, itu sangat dimungkinkan karena anggarannya, budgetnya yang dibutuhkan untuk kita menjadi kehidupan yang sempurna. Bagaikan kita ini memasuki ruangan Maha Suci, berada di dalam ruangan Maha Suci, itu Allah telah sediakan ketetapan berikutnya. Kalau segala sesuatu yang ada itu masih kurang, maka Allah memberikan kewenangan, memberikan ketetapan supaya anaknya itu menciptakan. Dia diberi kewenangan untuk menciptakan alam semesta ini. Jadi itu sebabnya sungguh ketetapan Allah terhadap kehidupan kita untuk menjadi sempurna, supaya sama seperti Dia itu adalah sesuatu ketetapan yang sangat luar biasa. Karena Allah telah menyediakan anggarannya. Allah telah menyediakan budgetnya. Terutama itu dikaruniakan, diberikan kepada kita melalui anak laki-lakinya, Kristus Yesus. Ya. Itu sebabnya saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk langsung saja kepada poin yang penting, bahwa melalui Kristus Yesus, anaknya itulah Allah menyediakan segala sesuatu berkat rohani yang ada di surga itu sepenuhnya diberikan kepada kita agar kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang kudus dan sempurna, tak bercacat celah di hadapannya. Untuk itu saya langsung mengajak saudara dan saya untuk membaca di dalam suratan Ibrani pada pasal yang ke-10. Ya, suratan Ibrani pasal yang ke-10, langsung
Kita baca pada ayat yang kelima yang mengatakan demikian. Karena itu ketika Yesus Kristus masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku, yaitu Yesus Kristus berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi kedatangannya Yesus ke dunia, benar-benar dia telah siap, dia telah betul-betul mempersiapkan dirinya, yaitu untuk menyediakan seluruh hidupnya, yaitu tubuhnya itu, untuk dipersembahkan sebagai satu korban persembahan yang sangat diperkenan oleh Tuhan. Bahkan kedatangannya dia ke dunia ini, yaitu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Terutama untuk menjadikan kehidupan kita umatnya, terutama yang dipilih oleh Tuhan, untuk menjadi kehidupan yang kudus dan menjadi kehidupan yang sempurna di hadapannya. Jadi perlu digarisbawahi secara tebal bahwa seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang pertama tadi, untuk menjadikan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya itu, mekanisme yang Allah gunakan adalah Tuhan memilih. Ini adalah satu proses, melewati proses pemilihan. Itu sebabnya bagi saudara dan saya yang merasa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang kudus dan untuk menjadikan kehidupan kita tidak bercacat dan celah alias sempurna itu, maka kita harus benar-benar menghargai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, anak laki-lakinya Allah itu, untuk melaksanakan kehendak Allah, yaitu untuk menjadikan kehidupan kita ini menjadi sempurna. Itu kehendak Allah, supaya kehidupan kita menjadi sama seperti Bapa yang di surga, yang sempurna itu. Itu sebabnya kesediaan Tuhan di dalam mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya, di mana di dalamnya itu terdapat berkat rohani seluruhnya yang ada di surga, itu diwakilkan, ada di dalam Yesus, ada di dalam tubuh Yesus. Itu sebabnya dia menggantikan semua korban bakaran, korban penghapus dosa, agar kehidupan kita, terutama yang benar-benar merasa terpanggil itu, dapat menjadi kehidupan yang kudus dan kehidupan yang sempurna, supaya sama seperti Bapa yang di surga yang adalah sempurna itu. Oleh karena itu, coba kita akan baca di dalam ayat yang ke-8. Di atas ia berkata, atau tadi dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki,
dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi ya, hukum Taurat kita tahu, korban penghapus dosa, korban bakaran itu dilaksanakan atau korban persembahannya adalah korban binatang, lembu muda, 2 ekor pertama, untuk dibawa oleh imam besar Harun masuk ke dalam ruangan Maha Suci, dipercikkan yang pertama untuk dirinya, dan yang kedua korban persembahan binatang berikutnya untuk penghapusan dosa umatnya. Tapi itu dikatakan oleh Tuhan, itu sudah tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena sudah diganti dengan sistem yang baru, yaitu korban persembahan. Melalui tubuhnya Yesus yang menjadi korban persembahannya. Sehingga korban persembahan itu sangat diperkenan dan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk melakukan penghapusan dosa, untuk menjadikan kehidupan kita kudus, bahkan menjadikan kehidupan kita sempurna. Itu sebabnya kata ayat 9 dikatakan, dan kemudian katanya Yesus Kristus, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi kedatangannya Yesus untuk menyediakan dirinya, untuk menyediakan tubuhnya sebagai korban persembahan yang diperkenan oleh Tuhan, dan untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak daripada Allah, untuk menjadikan kehidupan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya, itu sangat tepat. Karena sistem yang lama, cara yang dahulu, yang menggunakan sistem pelayanan imamat Lewi itu dihapuskan. Korban persembahan, korban lembu muda, korban domba jantan, dan seterusnya itu dihapuskan. Dan supaya ia menegakkan menurut peraturan yang kedua, yaitu menurut peraturan Melkisedek, ia mempersembahkan bukan binatang, tapi tubuhnya sendiri. Itu sebabnya, mari kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 10 itu. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi ini kehendak Allah. Dengan pertama melakukan pembaharuan, perubahan sistem yang lama itu dihapuskan, kemudian ditegakkannya lah sistem yang baru, cara yang baru, perubahan sistem dilakukan supaya dapat melakukan kehendak Allah dengan mempersembahkan tubuhnya Yesus Kristus. Satu korban tubuhnya Yesus Kristus itu sudah dapat menyucikan kehidupan kita, menguduskan kehidupan kita selama-lamanya. Ya.
Coba kita lanjutkan ya pembacaan kita di dalam Ibrani 10 itu ya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, kemudian ia duduk untuk selama-lamanya sebelah kanan Allah. Dia dinaikkan duduk di sebelah kanan Allah. Dan sekarang setelah ia mempersembahkan hanya satu korban, yaitu tubuhnya sendiri, itu dipersembahkan supaya menjadi persembahan yang berkenan dan persembahan yang mampu menyucikan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Bahkan saat ini dia sedang menantikan orang-orang yang dikuduskan untuk selama-lamanya itu supaya dapat disempurnakan oleh pelayanannya dia sebagai imam besar yang sekarang ini ada di sebelah kanan Allah. Seperti kata ayat 13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi hanya untuk satu korban saja, oleh satu korban saja, yaitu korban persembahan tubuhnya Yesus. Maka kehidupan kita telah disucikan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan yang disucikan itu saat ini sangat-sangat diharapkan, dinantikan oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan juga oleh satu korban saja, yaitu korban Kristus Yesus. Oleh karena itu sangat luar biasa kehidupan kita, karena melalui Yesus Kristus kehendak Allah yang menghendaki kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna, itu betul-betul dapat terwujud karena Allah memang telah menyediakan anggarannya, budgetnya, yaitu berada di dalam Yesus. Segala berkat rohani yang ada di surga itu telah dikaruniakan, itu telah diberikan kepada kita, agar supaya kehendak Allah untuk menjadikan kita kudus dan sempurna itu dapat terwujud, yaitu melalui persembahan tubuhnya Yesus. Melalui satu korban, agar kehendak Allah untuk menjadikan kehidupan kita sempurna itu dapat terwujud. Oleh karena itu, sangat besar apa yang menjadi dasar dari pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan itu. Karena didasarkan pada kehendak Allah yang menghendaki agar kehidupan kita, bahkan mengharuskan agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sempurna. Supaya sama dengan Bapa yang di surga itu sempurna. Untuk kita dapat menyatu, tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Bahkan apa yang menjadi topik kita, mengungkap
rahasia yang ada di balik pintu tirai, ruangan Maha Suci itu juga dapat kita raih sekarang. Karena korban persembahan dari tubuhnya Yesus, curahan darahnya Tuhan, itu sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menjadikan kehidupan kita dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci sekarang ini untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan yang kudus dan tidak bercacat celah. Oleh karena itu coba kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Ayat 19 itu saya bacakan dalam salinan bahasa masa kini. Nah saudara-saudara, oleh kematian Yesus itu, kita sekarang berani memasuki ruangan Maha Suci. Sungguh, berdasarkan ayat 19 ini, tidak berlebihan kalau saya mengajak saudara dan saya untuk bersama-sama bukan saja mengungkap misteri yang ada di balik tirai itu, tapi kita akan masuk. Dan ayat ini dikatakan, oleh kematian Yesus itu kita sekarang berani memasuki ruangan Maha Suci. Itu sebabnya pada season yang kelima dalam channel kami mengungkap misteri di balik pintu tirai itu, ruangan Maha Suci itu sungguh dapat kita wujudkan, dapat kita alami. Syaratnya tidak terlalu berlebihan. Syaratnya adalah apakah kita ada keberanian. Kalau di dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan, kita yang penuh keberanian. Hanya dibutuhkan satu nyali, satu karakter, satu kepribadian, seperti anak laki-laki yang punya keberanian yang penuh. Tidak boleh untuk memasuki ruangan Maha Suci nyali kita, keberanian kita hanya setengah-setengah. Tapi harus keberanian yang penuh keberanian. Ayat itu mengatakan sekarang ini kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu. Berada di daerah, di dalam wilayah ruangan Maha Suci yang merupakan daerah kesempurnaan itu. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada saudara saya, sebenarnya banyak yang menjadi dasar dari pengajaran anak laki-laki dan pengajaran kesempurnaan itu. Tapi saya hanya ingin menyampaikan 3 hal saja yang penting. Yang pertama adalah adanya rencana kerja Allah, kesepakatan rencana kerja Allah untuk menjadikan manusia, saudara dan saya ini menjadi serupa dengan gambarnya Allah. Kedua, adanya struktur kelembagaan Allah yang rapi dan tersusun, atau adanya organisme dari tubuhnya Allah dalam bentuk anak laki-laki
Sehingga pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan itu adalah kegenapan dari pengajaran mempelai dan kegenapan dari pengajaran tabernakel. Dan yang ketiga, adanya kehendak Allah yang menghendaki dan mengharuskan agar supaya kita menjadi sempurna. Supaya sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu, Allah telah menyediakan budgetnya. Allah telah menyediakan anggarannya. Allah telah menyediakan segala berkat rohani yang kita butuhkan agar supaya kesempurnaan kita itu dapat terwujud. Paling sedikit sekarang ini kita dimungkinkan bagi saudara dan saya yang merasa dipilih, yang paling penting menentukan adalah bagi saudara dan saya yang memiliki keberanian yang penuh keberanian, tidak tanggung, tidak setengah-setengah di dalam melakukan kehendak Tuhan yang mengharuskan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna itu untuk kita bisa memasuki wilayah kesempurnaan, wilayah bukan hanya suci tapi ruangan maha suci. Semoga apa yang disampaikan kepada saudara dan saya untuk bisa memahami ungkapan misteri yang ada di balik pintu tirai ruangan maha suci itu bukan saja kita pahami, tapi bisa kita masuki. Karena memang itu dimungkinkan oleh Tuhan sekarang ini. Bukan nanti, sekarang ini. Tuhan sangat menghendaki agar kita dapat masuk ke dalam ruangan maha suci dengan syarat penuh keberanian. Memiliki nyali, memiliki keberanian, memiliki karakter seorang anak laki-laki. Bahkan kita akan dijadikan kehidupan yang sempurna, kudus oleh persembahan tubuh Kristus, oleh satu korban Yesus Kristus, dengan mencurahkan darahnya, dengan matinya Yesus, maka kita telah disempurnakan. Semoga Tuhan berkenan memberkati saudara dan saya untuk bukan saja mengungkap misteri yang ada di balik pintu tirai, tapi kita bersama-sama masuk untuk dapat menghadap kepada Allah. Karena adanya Allah, atau Allah itu bertahta di dalam ruangan maha suci, tepatnya di atas peti perjanjian. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Amin.